Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Sabila Cahyani, saya berasal dari Prodi PGSD kelas B7 Malam 2018. Pada video kali ini saya akan menayangkan proses wawancara di Desa Baros dalam rangka melaksanakan KKN siklus pertama dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua dalam masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan mewawancarai 3 keluarga. Yang pertama Ibu Sri, lalu Ibu Rika, dan yang terakhir Ibu Sarida. Lalu saya akan mengedukasi kegiatan pembelajaran di masa COVID dan memberi motivasi belajar berupa bingkisan perlengkapan sekolah. Berikut adalah tayangannya. Assalamualaikum. Ibu, maaf, saya Sabila dari IKIP sedang melakukan kegiatan KKN, akan sedikit berbincang-bincang mengenai pendidikan di era COVID-19. Hari ini saya akan melakukan wawancara di 3 keluarga. Ayo kita saksikan bersama. Saya akan mewawancarai dengan Ibu Sri. Oh iya, saya akan mengingatkan di era COVID ini jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Ibu, silakan. Oh iya. Terima kasih ya. Jadi begini Bu, sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya untuk menyelesaikan tugas KKN. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai pendampingan pembelajaran di era COVID-19. Ibu, anaknya sekarang kelas berapa? SMP baru masuk ya. Selama SD berarti, yang SMP kan belum ada pembelajaran ya? ya, baru masih pengenalan. Itu media yang digunakan apa Bu? Untuk yang mana? Yang SD juga SMP? Kalau SMP daring, SD daring. HP. Iya, pakai HP. Oh, aplikasinya apa Bu? Oh, apa ya itu anak-anak dah? Apa coba? Bantu. Apa? Google Classroom. Oh, iya, Untuk iya. SMP sekarang Google Classroom. Yang kalau SD mah daring ya, dah ya. WhatsApp kali ya? WA. Pengumpulannya itu di foto atau gimana Bu? Sebagian ada yang dikumpulin, sebagian difoto. Oh gitu ya. Kendala apa yang Ibu rasakan daripada sekolah daring dengan sekolah tatap muka? Kalau kendalanya buat saya pribadi ya, mungkin pembelajaran dulu dengan sekarang beda kan. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Oh iya iya. Jadi ya kalau nanyain sama mamahnya mah ini gimana ya, kalau yang bisa dikasih tahu, kalau yang enggak ya enggak. Solusinya gimana Bu? Solusinya ya kadang tanya ke kakaknya, ke kakaknya, kadang nanya ke tantenya, gitu aja. Kakaknya kelas berapa? Oh iya. Kakaknya enggak sih, udah keluar SMA. Ya lewat WA aja nanyanya ini gimana. Saat pembelajaran berlangsung, peran Ibu seperti apa? Tolong jelaskan. Ya peran saya, karena saya mau orangnya kerja. Kalau misalkan saya ada di rumah, saya dampingin. Kalau saya nggak ada di rumah, ya dia ngerjain sendiri. Oh iya, seperti itu ya. Dampak positif serta negatif apa Bu dari pembelajaran daring? Positifnya ya, buat saya pribadi mungkin karena saya juga nggak sekolah kayak ibu-ibu yang lain, mungkin lulusan fakultas. Oh iya. Terus saya jadi ikut Belajar lagi. Iya. Kalau negatifnya ya itulah, kalau saya nggak ngerti. Gitu aja. Harapan Ibu ke pendidikan depan gimana? Ya harapan saya sebagai orang tua gimana ya? Ya anaknya ingin lebih dari orang tuanya aja. Siapa ya namanya tadi? Sandra Trimawulan. Sandra, sini mau tanya. Ini tantenya mau tanya. Lebih suka sekolah kayak gini apa kayak dulu? Dulu katanya. Kenapa? Suka malas belajar. Dapat uang jajan lebih kali ya? Cita-citanya mau jadi apa? Gimana Bu? Ya kalau di sekolah mungkin bisa ngerjain dengan teman-temannya. Kalau di rumah kan bingung sendiri. Kadang pelajaran juga dia kayak malas gitu. Gimana? Kalau malas Ibu motivasinya gimana? Ya saya marah-marahin aja. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi Tentara harus belajarnya yang benar. Ya.
Ini ada hadiah nih. Ada Tapi hadiah tuh. belajarnya harus yang benar ya, biar jadi sementara. Iya, Doain biar jadi sementara. terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya udah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tugas KKN. Iya, boleh. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai pendampingan pembelajaran orang tua selama masa pandemi COVID. Jadi Ibu, selama masa pandemi media apa yang digunakan dalam pembelajaran anak? HP. Itu melalui apa aplikasinya? WhatsApp. Kalau pengumpulan tugas itu difoto atau gimana? Atau anaknya video? Di foto, terus pembelajarannya di foto, juga pengerjaan di foto memakai seragam. Kendala apa yang Ibu rasakan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Kalau tatap muka mungkin ya anaknya bisa mengerti langsung, menyerap lah karena dijelaskan sama gurunya. Kalau daring kan kadang-kadang kita penjelasannya juga hanya sedikit, contoh-contoh kayak pemberitahuan dari gurunya teh kadang-kadang susah untuk menyerapnya teh anaknya teh. Jadi kadang-kadang ya kita mintalah secepat mungkin lah belajar tatap muka daripada daring lah. Saat mendampingi anak belajar, peran Ibu seperti apa? Tolong jelaskan. Ya peran saya ngajarin, kadang-kadang kalau memang kita juga kadang-kadang jadi orang tua kan lagian pelajaran sekarang lebih sulit kan dari yang sebelum-sebelumnya. Makin naik kelas makin sulit. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, yang ibunya yang darah tinggi kadang-kadang ngajarinnya. Iya. Ini kelas berapa, Dek? Kelas 5. Kelas 5 ya. Ini baru masuk berarti ya? Atau... Iya baru masuk. Oh, iya. Dampak positif dan negatif apa dari pembelajaran? Kalau dampak positifnya ya enak mungkin ya belajar di rumah ya bisa diperhatikan, tapi dampak negatifnya ya itu orang tuanya bisa marah-marah, bisa emosi kalau dia nggak bisa pukul, cubit. Kalau sama guru kan kalau nggak ngerti-ngerti kadang-kadang kalau di rumah kan berleha-leha lah belajar, nanti aja masih ada waktu. Kalau orang mamahnya nggak teriak cepat ini mau dikumpulin baru mobil itu. Oh iya. Berarti suka main berarti ya? Ya banyaknya kadang-kadang nonton anak-anak segede gini makan. Oh gara-gara pakai HP itu ya? Dia nonton di TV kadang lihat ada acara apa. Kalau sekolah kan mungkin tepat waktunya jam 6:30 udah mandi udah berangkat sekolah. Pulang juga kayak gitu jam 12 udah di rumah apa jam 1. Kalau daring ini kan kadang-kadang biar nanti aja dah diperiksanya sama gurunya malam, kadang-kadang sore gitu. Oh iya. Nah kalau bisa mah ya tatap muka lah biar enak. Jadi harapan Ibu ke depan pendidikan mau gimana? Ya ingin tatap muka lah. Tatap muka ya. Kalau menurut saya Ibu kan tadi katanya suka nonton TV gitu ya. Pendapat saya itu membagi jadwal belajar, jadi jadwal belajar kapan gitu. Iya. Tapi udah keenakan di rumah gitu, jadi kan waktunya belajar ya kadang-kadang biarin dah ibu gurunya belum ngasih tugas kan. Kalau tatap muka kan jam 7 juga udah mulai ya. Udah mulai sekolah, udah mulai belajar. Kalau ini kan kadang-kadang nunggu bu gurunya ngasih itu nonton dulu di selang kayak makan lama. Kalau sekolah makan enggak, selain tepat waktu jam 7 masuk, dari jam 6 udah bangun apa setengah 5 udah bangun, udah makan, udah sarapan, udah siap berangkat sekolah, belajar di sana tenang katanya. Kalau ada suka sekolah kayak gini apa kayak biasanya? Kayak biasanya. Kayak biasanya kenapa? Karena kalau di sekolah kita bisa menyerap yang diajarin guru. Oh, ketemu temen juga ya. Sedangkan di rumah tidak bisa menyerap apa pembelajaran. Iya benar. Kalau bingung itu gimana solusinya, Adek? Ya kan kalau contoh di HP mah ya, kalau contoh di HP mah kan cuma sedikit. Kalau guru kan menjelasnya Detail. detail, ngomong gini nak caranya gitu kan. Kalau di HP tuh hanya sekarang menyimak itu kadang-kadang kan lebih susah kan kalau hanya ngomong. Kalau di sekolah kan mungkin sambil belajar gini memperhatikan guru ngomong, terus setidaknya cepat lah ilmunya menyerap. Kalau di rumah ya diganggu adenya, ya disuruh-suruh kadang-kadang. Tapi suka belajar itu kelompok? Enggak. Oh enggak. Semenjak daring enggak, di rumah aja. Ya udah Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Ini Adek semangat belajarnya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya. Mau foto? Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Syaridah. Sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya tanyai sedikit tentang
pendampingan pembelajaran selama masa COVID. Ibu, saya mau bertanya, anak ibu kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Selama masa COVID itu pembelajaran menggunakan media apa, Bu? Sekarang itu pelajaran daring melalui WA atau film. Gitu ya. Ya, Kalau pengumpulan tugas itu difoto, Bu. pengumpulan tugas difoto, dikirimkan ke Bapak Guru. Oh iya. Kendala apa yang Ibu rasakan ketika pembelajaran daring dibandingkan pembelajaran tatap muka? Ya, Kuota mungkin, boros. ya kota juga ini masalah HP gitu kan. Masalah kota juga kadang habis, kadang kalau mau beli kendalanya uang kadang nggak ada. Iya. Terus ya pengen dah sekolah tatap muka, berhubung pandemi kayak gini ya saya ngikutin peraturan pemerintah. Itu anak sendiri bisa menyerap pembelajaran. Ya anak kan kurang ini pelajaran sebab ya, banyak main. Banyak main ya. Ya kalau orang tuanya pada ngasih pelajaran. Iya. Saat mendampingi anak belajar, peran ibu seperti apa? Tolong jelaskan. Ya peran ibu mah sebagai anak, sebagai ibu ya harus ditekan supaya anak itu mau belajar. Pendamping gitu di sebelahnya atau gimana? Ya saya kadang di sebelahnya, kadang di depannya. Kalau ada yang tidak maksud, ibu jelaskan seperti itu. Ya kadang kan anak menulis hurufnya kurang, jadi dikasih tahu ini hurufnya kurang supaya kayak kata menggambar gitu kan harus G2 gitu double. Itu kadang nulisnya G-nya kurang. ketinggalan gitu. Ya Dampak positif serta negatif apa dari pembelajaran daring, Bu? ya positifnya mah ya apa ya, bisa ini ketemu sama anak tiap harinya. Kalau di sekolah kan cuma terbatas, kebanyakan kan orang tua di rumah. Tapi kan orang tua si anak itu kerja, jadi waktu cuma sedikit untuk ngajarin anak. Itu negatifnya ya negatifnya ya apa ya, susah Apa? negatif sama positif kan beda ya. Iya. Negatifnya ya itu kurang paham Iya. tentang pelajaran. Harapan ibu ke depan tentang pendidikan gimana, Bu? Ya harapan saya mah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertatap muka lagi dan bisa menjaga kesehatan juga. Ibu, saya punya solusi, kan tadi anak suka sering bermain gitu ya. Ya. Sebaiknya itu membuat jadwal belajar, Bu. Jadwal belajar, jadwal bermain, jadi bisa dibagi gitu, Bu. Misal jam segini waktunya belajar, jam segini boleh bermain gitu, Bu. Ya memang itu dilakukan, cuma si anak kadang lupa. Dia kan di sini lingkungan anak-anak banyak. Oh iya. Ada yang gede, ada anak yang kecil gitu. Jadi si anak itu kalau bermain katanya cuma 5 menit gitu bilang. Lupa waktu. Nah, itu kalau udah main itu lupa, apalagi bawa HP kan dia suka main game, senangnya mudul-mudulan. Itu adanya ada. Saya kasih ini. Oh, itu Wisnu sini. Sini. Nih mau dikasih hadiah nih. Tuh mau dikasih Salim dulu, salim. Wisnu kelas berapa? Kelas 6. Cita-citanya jadi apa?
polisi. Polisi. Wah, hebat. Berarti belajarnya harus rajin. Ya, nih ada hadiah nih. Belajarnya harus rajin ya. Iya. Semangat Bilang apa? lagi ya. Iya, semangat ya. Ibu terima kasih ya, Bu. Sudah meluangkan waktunya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Maaf apabila pertanyaan dari Teteh nggak ini jawabannya kurang tepat atau kurang memuaskan. Iya, iya. Minta maaf. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, Kita sama-sama. dokumentasi dulu. Ya. Siapa itu? Siapa namanya? Yuk kita foto dulu. Alhamdulillah, wawancara pada hari ini sudah selesai. Dari hasil wawancara, saya dapat menyimpulkan media yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp dengan pengumpulan tugas berupa foto hasil kerja anak. Kendala yang orang tua rasakan adalah susahnya anak menyerap pembelajaran sehingga orang tua yang ilmunya terbatas kesulitan untuk menjelaskan. Peran orang tua saat mendampingi anaknya belajar adalah menjelaskan apa yang anak belum pahami dari pembelajaran yang berlangsung. Dampak positif yang orang tua rasakan dari pembelajaran daring yang pertama yaitu orang tua memiliki banyak waktu bersama anak. Orang tua merasakan ilmunya bertambah karena mendampingi anaknya belajar. Sedangkan dampak negatif dari pembelajaran daring yaitu boros kuota dan keterbatasan biaya untuk membeli kuota. Kurang detailnya guru menyampaikan pembelajaran dan yang terakhir, anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Harapan orang tua terhadap pendidikan saat ini terkait dengan pandemi COVID, besar harapan orang tua untuk kembali sekolah tatap muka seperti sedia kala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.